izin memperkenalkan juga ya. Hadir juga di sini Profesor Yusef Rusmansyah. Pak Yusef bisa muncul, Pak? Halo, Pak Yusef. Mohon maaf Pak, sedang perjalanan rakor dulu Pak. Nanti Ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang saya lebih siap Pak. Pak Prof Yusef ini luar biasa ya. Beliau masih sangat muda dan berhasil memperoleh guru besarnya dengan sangat luar biasa, langsung guru besar penuh, dan berkenan untuk mendampingi kita di kuliah filsafat sains ini ya. Mudah-mudahan mulai minggu depan beliau bisa lebih aktif nanti ya untuk memberikan case-case ya. Makasih Pak Yusef atas perkenannya. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, hari ini belum siap Pak. Terima kasih. Bidang beliau ini di multimedia ya. Dulu beliau setahu saya S1, S2, S3-nya sangat ahli dalam bidang telecommunication, sistem teori, dan lain-lain, dan profesorshipnya dalam digital transformation, khususnya multimedia ya. Satu bidang yang sangat maju dan terdepan. Oke, kita lanjut. Anda sambil siap-siap, kita akan mengakhiri dengan kuis ya. Mudah-mudahan Anda masih punya kertas ya. Saya sangat suka kalau Anda mengerjakan kuisnya dengan tulisan tangan, difoto atau di scan pakai sampel scanner dari mobile phone yang baik, dan dikirimkan japri ke asisten saya Pak Amir. Nah, jadi bagian penting dari bab 2 ini yang perlu kita cermati ini kesalahan penalaran, kesalahan berpikir. Tentu karena baik filsuf maupun saintis ini berusaha mencari kebenaran, kita harus menghindari kesalahan penalaran. Maaf. Saya masih canggung ya kalau pakai peralatan-peralatan tools-tools ini ya. Nah, salah satu kesalahan penalaran yang sangat sering terjadi ini adalah bias konfirmasi. Nah, ini memang sangat penting ya, karena ini ya mungkin kita lakukan hampir tiap hari gitu. Ini very dangerous ya. Bias konfirmasi itu munculnya ya dari kecenderungan kita mengumpulkan sesuatu yang menguatkan pandangan kita gitu. Bapak, Ibu-ibu, saya asumsikan udah banyak yang udah menikah ya. Insya Allah. Kalaupun nggak menikah, belum menikah, punya keluarga gitu. Nah, ini sering terjadi bias konfirmasi ini kalau ada pertikaian di keluarga ya. Misalnya seorang anak kecil terpersepsi dari kecil bahwa ayah ibunya lebih sayang kakaknya, dan dia memendamnya dalam pikirannya. Nah, sadar nggak sadar tiap hari dia ini mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat keyakinannya. Oh, bapak ibu itu memang lebih sayang kakakku. Aku itu anak yang tidak ada artinya. Ya. Ketika meletus ini luar biasa. Bias konfirmasi itu menjadi lebih bahaya untuk orang yang memiliki sifat introvert ya. Semuanya
ada berkeliling di pikirannya sendiri. Makin menguatlah bias konfirmasi yang dihasilkannya. Saya beberapa hari ini di Netflix lagi menikmati nonton film-film Indonesia ya. Itu salah satu cara saya untuk mendapatkan akses ke budaya masa kini gitu. Ya lumayan kreatif lah. Banyak yang bisa kita ambil. Nah kalau kita amatin memang kisah-kisah konflik di rumah tangga itu misalnya dipenuhi dengan bias konfirmasi ini. Dengan berbagai kesibukannya, misalnya dikisahkan seorang dokter spesialis yang sangat baik dan sangat care ke pasiennya yang tiap hari berhadapan dengan pasien between life and death, dan dia sangat sayang istrinya. Tapi fakta empirikal menunjukkan sebaliknya, bahwa dia pulang malam, ketika pulang istrinya butuh perhatian tidak dia perhatikan, dan terjadi bertahun-tahun. Nah akhirnya muncullah sebuah hipotesa di istrinya ini, suaminya ini tidak menyayangi dirinya lagi. Bagi suaminya itu yang paling penting adalah pekerjaan. Dirinya itu meaningless, tidak punya arti di depan suaminya. Nah ketika seorang istri sudah berpikir seperti ini dan suaminya memang aktivitasnya dokter spesialis penyakit jantung itu, kita tahu memang dia kondisinya sering seperti itu, karena istri saya juga pernah sakit keras, dokter spesialis itu luar biasa ya. Nah, di dalam film itu dikisahkan demikian bagus ya, sesuatu yang dalam filsafat sains itu kita sebut bias konfirmasi. Jadi setiap konflik-konflik yang muncul di rumah tangga itu muncul karena si istri itu sudah punya hipotesa suaminya nggak menyayangi dirinya lagi, tidak membutuhkan dirinya. Yang paling penting bagi suaminya adalah pekerjaan. Dan semua fakta-fakta empirikal itu dia tidak berusaha membantah hipotesa ini, memfalsifikasi, tapi justru mengumpulkan fakta-fakta yang mengkonfirmasi, sehingga makin kuatlah hipotesa itu. Sekiranya istri itu melihat di situ ada juga banyak fakta-fakta yang ditampakkan bahwa suaminya itu memang sangat sayang ke istrinya. Misalnya setiap kali istrinya itu konflik meminta cerai itu suaminya sangat keberatan dengan gestur yang sangat berat sekali. Nah, orang yang mengalami bias konfirmasi cenderung menguatkan hipotesanya. Ya, kalau kita belajar kalau dalam agama misalnya, bias konfirmasi seperti ini biasanya disebut sebagai prasangka. Ya, kebetulan saya karena beragama Islam, itu dalam Islam biasanya disebut zon. Di dalam agama Islam itu jelas ya, sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi harus berhati-hati dengan zon ini yang kita konfirmasikan terus-menerus. Zon yang kita konfirmasikan tanpa bukti, apalagi kalau itu prasangka buruk ya. Nah ini untuk mempermudah ya, bahasan kita tetap pada filsafat sains. Nah ini contoh yang sederhana ini ya. Seseorang punya teman serumah, kita anggap sebagai orang egois, gitu ya. Kemudian temannya itu lupa membeli kebutuhan rumah. Kemudian kita berucap, wah orang ini egois. Kamu tuh memang nggak pernah mau melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Nah, berapa hari kemudian orang yang dianggap egois itu membuat kue, dibagi ke seluruh penghuni rumah. Tapi kita mungkin malah berbicara dalam hati, orang egois ini melakukan ini pasti hanya untuk memenangkan hati semua orang. Nah, jadi kalau kita lihat ini aneh, semua perilaku baiknya pun difilter dengan bias konfirmasi ini, nggak bisa kelihatan lagi kebaikannya.